Perkenalkan, saya Malika Livia dengan digit 045. Lalu saya akan membuat angka tentang lahan kritis dan kebakaran serta kekeringan dari pengolahan citra satelit. Yang pertama ada identifikasi lahan kritis. Ini terdapat pada lahan kritis. Pada pengolahan pertama ini, saya melakukan identifikasi lahan kritis. Urgensi dari melakukan pengolahan ini dikarenakan lahan kritis merupakan lahan yang fungsinya kurang baik untuk media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang budidaya. Proses ini menggunakan ArcGIS band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Lalu selanjutnya ada memasukkan data, dilakukan dengan cara klik kanan pada layer, lalu klik add pada data, lalu masukkan citra Landsat yang digunakan khususnya adalah band 2, 3, 4, 5, 7, 10. Lalu selanjutnya ada extract by max. Dilakukan dengan cara klik search lalu cari extract by max. Masing-masing band yang akan digunakan untuk input future mesh data bisa dimasukkan SHP batas administrasi Kabupaten Klaten. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya ada koreksi radiometrik. Dilakukan dengan cara klik search lalu cari raster kalkulator. Lalu masukkan rumus lalu klik OK. Lalu selanjutnya adalah Advanced Vegetation Index. Dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu klik OK. Rumusnya sudah tertera juga. Ini caranya. Lalu ada Bare Soil Index. Dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator. Untuk masukkan rumus, lalu klik OK. Lalu selanjutnya ada Shadow Index. Dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya, klik OK. Lalu dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu klik OK, seperti yang tertera. Lalu ada Scaled Shadow Index, dilakukan dengan klik search, lalu cari prinsipal komponen, lalu untuk input raster, masukkan SI dan TI, lalu klik OK. Selanjutnya adalah Singular Value Decomposition, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari prinsipal komponen, lalu untuk input raster, masukkan AVI dan BSI, lalu klik OK. Lalu selanjutnya ada Forest Company Density, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya, lalu klik OK. Selanjutnya ada Reclassify, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari Reclassify. Untuk input raster, masukkan hasil olahan FCD sebelumnya, lalu ubah kelas menjadi 5 dengan range seperti pada gambar berikut. Lalu selanjutnya ada raster to polygon, dilakukan dengan cara klik search lalu cari raster to polygon. Untuk input, masukkan hasil olahan reclass FTC lalu klik OK. Selanjutnya adalah identifikasi kebakaran hutan dan lahan. Pada pengolahan kali ini saya melakukan identifikasi kebakaran hutan dan lahan, sebuah ancaman bencana alam yang kerap menimbulkan kerugian luas. Di sini menggunakan Landsat 8, band 5, dan band 7, serta save file jalan sungai yang spesifik untuk wilayah Kabupaten Klaten. Seperti pada gambar, lalu masukkan datanya. Lalu masukkan data citra Landsat 8 menggunakan band 5 dan 7 dengan cara klik kanan pada layer, lalu klik add data, lalu setelah seleksi band 5 dan band 7 bisa diklik. Lalu selanjutnya ada koreksi radiometrik. Selanjutnya lakukan koreksi radiometrik dari band 5 dan band 7 dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya, klik OK. Lalu selanjutnya ada normalized burn ratio. NBR merupakan salah satu indeks untuk mendeteksi area terbakar. Untuk pengolahannya dapat dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumusnya, lalu klik OK. Lalu selanjutnya dari Classify NBR dengan cara klik search lalu cari Reclassify. Lalu untuk classification method adalah equal interval dengan class sebanyak 5 dengan range terkecil diberikan value sebanyak 5 dan semakin besar maka diberikan value semakin banyak. Lalu selanjutnya ada klip batas administrasi. Selanjutnya klip hasil Reclassify NBR sebelumnya dengan batas administrasi Kabupaten Klaten dengan cara klik kanan pada layer lalu klik data lalu masukkan SHP Kabupaten Klaten lalu klik OK. Setelah itu lakukan seleksi pada SHP lalu klik menu di Windows, pilih Image Analysis lalu pilih Reclass NBR lalu klik
Lalu selanjutnya ada multi ring buffer sungai dan jalan. Dapat dilakukan dengan cara klik search lalu cari multi ring buffer. Lakukan pada SHP sungai dan jalan untuk distance. Di sini saya menggunakan 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Dan untuk buffer unit menggunakan meter lalu klik OK. Lalu selanjutnya ada polygon to raster. Dilakukan dengan cara klik search, cari polygon to raster, lalu masukkan buffer sungai dan jalan untuk input. Untuk value file, ganti menjadi distance, lalu klik OK. Selanjutnya ada reklasifi sungai. Lakukan dengan cara klik search reklavisi, lalu untuk input masukkan raster sungai, lalu atur klasifikasinya, klik OK. Dari klasifikasi pada gambar di samping, dapat terlihat bahwa buffer sungai terdekat terdapat value 1, sedangkan buffer jalan terjauh mendapatkan value 5. Hal tersebut dikarenakan sungai berperan sebagai penghalang alami dan sumber air. Ketika api mencapai tepi sungai, seringkali sulit baginya untuk melintas badan air tersebut, terutama jika vegetasi di tepi sungai tidak terlalu lebat atau sudah terbakar. Lalu selanjutnya ada reklasifi jalan. Dilakukan dengan cara klik search lalu cari reklavisi, lalu untuk inputnya masukkan raster jalan, lalu atur klasifikasinya seperti gambar di samping. Lalu ada weight overlay, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari weight overlay, lalu klik add raster raw, setelahnya lakukan masuk ke raster reclass NBR, jalan dan sungai, lalu klik set equal influence, lalu ubah from menjadi 1 dan to menjadi 5, lalu klik OK. Lalu selanjutnya ada raster to polygon, dilakukan dengan cara klik search, lalu cari raster polygon, lalu masukkan raster dari hasil weight overlay, lalu klik OK. Lalu selanjutnya ada keidentifikasi bencana kekeringan. Di sini membutuhkan band 3, band 4, band 5. Masukkan datanya ke ArcGIS, lalu koreksi radiometrik dilakukan dengan cara raster kalkulator, lalu menggunakan rumus yang sudah tertera pada band 3, 4, dan juga 5. Lalu selanjutnya ada Normalized Difference Vegetation Index. Dilakukan dengan cara klik search lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus dan klik OK. Selanjutnya ada NDWI. Dilakukan dengan cara klik search lalu raster kalkulator seperti cara yang tadi sama. Lalu di sini ada NDDI sama dengan ada rumusnya dan masukkan ke dalam raster kalkulator. Selanjutnya ada reklasifi, dilakukan dengan cara klik search lalu tulis data CV, lalu masukkan hasil pengolahan NDDI sebelumnya pada input raster, lalu classify dengan range seperti gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya ada raster to polygon, dilakukan dengan cara klik search dengan dilakukan cara klik search raster to polygon, lalu untuk input masukkan hasil reklasifi sebelumnya, lalu klik OK. Lalu selanjutnya adalah klik batas administrasi. Masukkan SHP batas administrasi Kabupaten Klaten, lalu klik menggunakan geoprocessing, lalu di-klik. Selanjutnya adalah sudah selesai. Mungkin itu saja langkah-langkah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.